Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giviana Rosalina Pilsi. NIM saya 200304028. Saya dari Reka MGT 1. Di sini saya akan menjelaskan pematerian dari pematerian 9 sampai ke 15, yaitu untuk memenuhi tugas UAS atau ujian akhir semester, pengantar manajemen. Nah, di sini saya akan membahas tentang pertemuan ke-9 dan 10, yaitu kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi. Desain organisasi melahirkan 4 konsep yang juga penting dalam struktur, yaitu kekuasaan, power, kewenangan, authority, tanggung jawab, responsibility, dan pelimpahan wewenang atau delegation. Setiap bagian dalam suatu organisasi memiliki kekuasaan, kewenangan, dan tanggung jawab. Ketika kekuasaan, kewenangan, dan tanggung jawab tidak dapat sepenuhnya dipegang oleh seseorang, maka dapat dilakukan apa yang dinamakan dengan pelimpahan kekuasaan dan kewenangan, sekaligus juga tanggung jawab, apa yang dinamakan dengan delegation. Nah, organisasi itu memiliki struktur yang tersusun dengan rapi. Untuk itulah, dalam organisasi diperlukannya 4 komponen ini agar organisasi itu terjalani dengan baik. Nah, selanjutnya ialah pertemuan ke-11 sampai 12, yaitu tentang pematerian motivasi. Menurut French dan Rever, motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. Atau motivasi itu dapat juga diartikan sebagai suatu dorongan kepada seseorang agar dapat mencapai apa yang dia inginkan. Nah, apa aja fungsi motivasi itu? Yang pertama, sebagai pengarah, artinya menyerahkan perbuatan pencapaian tujuan yang diinginkan. Yang kedua, mendorong timbulnya kelakuan atau suatu dari perbuatan. Yang ketiga, penentu arah perbuatan manusia yang akan dicapai. Yang keempat, penyeleksian perbuatan. Yang kelima, sebagai penggerak. Yang keenam, sebagai penolong untuk berbuat mencapai tujuan. Nah, ada 2 komponen motivasi. Yang pertama ialah komponen dari dalam dan komponen dari luar. Nah, pengertian dari komponen dari dalam adalah perubahan dalam diri seseorang, keadaan merasa tidak puas, dan ketegangan psikologi. Yang kedua, komponen luar adalah apa yang diinginkan seseorang, tujuan yang menjadi arah kelakuannya. Nah, selanjutnya ialah pertemuan ke-13 sampai ke-14, yaitu mengenai kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Nah, kelompok kerja adalah kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kelompok ini merupakan sekumpulan orang yang memiliki visi dan misi yang sama untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan dalam suatu organisasi. Nah, kelompok kerja itu pun dibagi menjadi 2. Yang pertama, kelompok kerja formal dan kelompok kerja informal. Nah, komunikasi organisasi. Komunikasi adalah proses di mana seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis. Nah, komunikasi misalnya seperti komunikasi interpersonal itu dibagi menjadi 2. Yang pertama dari komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Apa bedanya? Kalau komunikasi lisan kita langsung membicarakan, mengungkapkan apa yang kita ingin ungkapkan kepada setiap anggota organisasi. Sedangkan komunikasi secara tertulis yaitu melalui media. Medianya itu baik media kertas ataupun media elektronik. Nah, agar keduanya dapat selaras untuk bekerja sama, maka kelompok kerja dan komunikasi merupakan satu kesatuan yang penting agar pencapaian organisasi dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya ialah pertemuan ke-15, yaitu mengenai pematerian konflik. Konflik adalah suatu situasi apabila salah satu atau dua belah pihak menunjukkan permusuhan dan menghalangi usaha masing-masing untuk pencapaian tujuan atau sasaran. Misalnya,
konflik ini antara kubu yang satu dengan kubu yang kedua. Mereka memiliki sesuatu persaingan. Nah, disinilah terjadinya konflik, pemecahan-pemecahan dan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Penyebab konflik itu ada dua. Yang pertama dari manusia dan yang kedua dari organisasi. Apa akibatnya? Ada dua akibat dari terjadinya konflik. Yang pertama ialah akibat yang negatif yang ditimbulkan ialah menghambat komunikasi, mengganggu kohesi, mengganggu kerjasama, mengganggu proses produksi, mengalami tekanan, stres, atau konsentrasi lainnya. Dan ada pula konflik ini mendapatkan respon yang positif. Yang pertama ialah membuat organisasi tetap hidup dan harmonis, berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dan yang paling yaitu memunculkan keputusan-keputusan yang bersifat inovatif. Nah, dalam konflik itu biasanya kita ada pemecahan-pemecahan masalah yang menimbulkan ide supaya kejadian hal itu tidak dapat terjadi lagi di masa mendatang. Makanya, ketika terjadi konflik, cenderung organisasi akan mencari bagaimana caranya agar konflik tersebut tidak akan terjadi lagi, mencari solusi dari setiap konflik yang terjadi. Nah, untuk itulah setiap organisasi sangatlah memiliki peranan penting dalam mewujudkan tujuan yang mereka inginkan. Nah, untuk itulah diperlukanlah kerjasama yang baik dari setiap anggota maupun atasan dan tersusunnya kinerja yang baik dan rapi sehingga para anggota maupun para pemimpinnya dapat bekerja sama dengan baik. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pematerian dari pertemuan 9 sampai 15. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.